Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan selamat pagi kepada kalian semua siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Cimiru. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu atau bertatap muka walaupun dengan metode daring. Alhamdulillah Bapak ucapkan kepada kalian semua, kalian sudah tercatat sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 Cimiru setelah kalian melaksanakan kegiatan MPLS per tanggal 13 Juli 2020 kemarin, sehingga alhamdulillah pada minggu ini kalian sudah resmi tercatat sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 Cimiru yang siap belajar di sekolah ini. Walaupun sementara kita tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, tapi kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan metode daring. Walaupun dengan menggunakan pembelajaran daring, tetap berarti kalian harus belajar sungguh-sungguh untuk meraih prestasi sesuai dengan apa yang kalian semua harapkan. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan gambaran pembelajaran yang akan Bapak sampaikan di semester 1 di tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama yang akan Bapak sampaikan itu perkenalan dulu ya. Nama Bapak itu Pak Kastu ya. Bapak mengajar mata pelajaran ekonomi. Kebetulan tahun ini Bapak mengajar pelajaran ekonomi di kelas 10 IPS 2, IPS 3, IPS 4 dan 10 IPS 5. Dan juga Bapak selain mengajar di kelas 10 juga mengajar di kelas 12 MIPA sampai 12 IPS. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan gambaran tentang materi pembelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan di semester ganjil tahun ini. Secara umum ya, bahwa materi ekonomi di semester ganjil ini terbagi ke dalam 5 KD atau 5 kompetensi dasar. Di antaranya nanti di KD yang pertama kalian nanti akan belajar tentang mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Kemudian di KD yang kedua nanti kalian juga akan belajar tentang menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Kemudian di KD yang ketiga nanti kalian akan belajar menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kemudian di KD yang keempat nanti kalian akan belajar tentang mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Kemudian di KD yang terakhir, KD yang kelima, nanti kita akan belajar tentang mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Itu nama-nama KD yang akan disampaikan di semester ganjil. Mudah-mudahan semua materi-materi yang nanti disampaikan di semester ganjil ini semuanya tersampaikan. Dan mudah-mudahan walau sekarang ini menggunakan metode daring, mudah-mudahan kedepannya ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga kita bisa belajar tatap muka di sekolah langsung. Nah, kemudian di sini juga Bapak akan menyampaikan terkait dengan KKM atau kriteria ketuntasan minimal, di mana mata pelajaran ekonomi ini mematok KKM yaitu sebesar 75. Bukan 75, untuk KKM di kelas 10 bukan 75 yaitu 70. Ya, untuk KKM kelas 10. Nah,
Jadi KKM-nya direncanakan nanti untuk KKM di kelas 10 yaitu sebesar 70, sehingga nilai-nilai rapot kalian semua berarti kalau ingin lulus minimal nilainya sebesar 70. Nah, kemudian di sini juga Bapak akan menyampaikan tentang teknik penilaian. Penilaian di kurikulum 2013 ini terbagi ke dalam 3 bentuk penilaian. Yang pertama ada sikap, ya, penilaian sikap. Penilaian sikap ini berkaitan dengan sikap perilaku kalian selama mengikuti pembelajaran di pelajaran ekonomi atau pelajaran yang Bapak pegang. Ya. Predikat sikap itu nanti dirapot berisi beberapa kriteria nilainya, yaitu dari nilai A, B, C, D atau E. Nah, A itu sangat baik, B baik, C cukup, D kurang baik, dan E sangat kurang. Nah, minimal untuk predikat nilai sikap yang harus kalian peroleh di rapot yaitu minimal B atau minimal baik. Kemudian yang berikutnya ada teknik penilaian yang kedua, yaitu ada penilaian pengetahuan. Nah, untuk penilaian pengetahuan ini nilainya diperoleh dari hasil tes, baik itu ulangan harian, dari tugas-tugas harian, kemudian dari tes lisan maupun tes tertulis, kemudian dari hasil ulangan akhir semester. Nah, semua itu digabungkan nanti jadi satu nilai rata-rata, yaitu nilai pengetahuan, di mana nilai pengetahuan itu minimal harus mencapai KKM yaitu 70. Kemudian penilaian yang ketiga yang terakhir yaitu ada penilaian keterampilan. Nah, keterampilan juga sama, ini seperti penilaian pengetahuan di mana nilainya itu mulai dari rentang 0 sampai 100 menggunakan angka, sama seperti penilaian pengetahuan, di mana nilai keterampilan itu bisa diperoleh dari hasil praktek kalian selama belajar, kemudian dari tugas-tugas yang masuk, misalnya dari makalah, dari portofolio, atau mungkin dari tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kepada kalian semua. Termasuk salah satunya adalah keaktifan kalian selama belajar mata pelajaran yang Bapak pegang, itu mata pelajaran ekonomi. Kemudian untuk sumber belajar. Untuk sumber belajar atau bahan belajar, Anda bisa mengambil sumber atau bahan belajar dari mana saja, yang penting sesuai dengan materi yang disampaikan saat itu. Anda bisa mengambil materi pembelajaran itu dari berbagai macam sumber, misalnya bisa dari internet atau dari Google atau dari referensi-referensi lain, atau dari buku-buku paket yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Ya, jadi nanti kalian bisa meminjam buku dari perpustakaan untuk dipakai selama kalian belajar mata pelajaran yang Bapak pegang. Sekedar gambaran, buku ekonomi yang dipakai untuk kelas 10, Bapak menggunakan buku ini. Buku ini ada di perpustakaan sekolah. Silakan Anda bisa pinjam buku ini untuk dipakai ketika kalian belajar mata pelajaran ekonomi. Ya, itu untuk sumber belajar. Terakhir Bapak sampaikan kepada kalian, ya, walaupun pembelajaran daring, tetap kalian harus punya motivasi untuk belajar, motivasi untuk mengejar prestasi. Silakan berlomba-lomba untuk mencapai prestasi. Jadikan kalian itu sebagai salah satu siswa yang menjadi siswa terbaik, khususnya di kelas kalian, umumnya mungkin di sekolah. Silakan kejar nilai yang bagus-bagus udah mata pelajarannya, kemudian kejar juga prestasi, dan Bapak harapkan kepada kalian setiap harinya
harus belajar sesuai dengan jadwal pembelajaran daring yang sudah kalian terima dari setiap wali kelas. Patuhi semua jadwal setiap harinya, jangan sampai kalian tidak tahu jadwal setiap harinya. Jadi kalian harus tiap harinya harus pegang jadwal mata pelajaran, di mana jadwal itu akan dipakai oleh kalian untuk belajar setiap harinya. Mungkin itu saja informasi atau sekedar gambaran pembelajaran untuk mata pelajaran ekonomi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami oleh semuanya, dan nanti kita lanjutkan ke materi pembelajaran. Sementara Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.